Shalom, kali ini kita akan membahas kitab Deuterokanonika. Tentunya saya akan membahas dari persepsi Kristen Protestan, saudara. Apa itu kitab Deuterokanonika? Saya ambil kutipan dari Wikipedia. Deuterokanonika adalah istilah yang dipakai gereja Katolik dan gereja-gereja Kristen Timur sejak abad ke-16 sebagai sebutan bagi kitab-kitab dan bagian-bagian tertentu dari kitab suci Perjanjian Lama Kristen yang tidak menjadi bagian dari Alkitab Ibrani saat ini. Istilah ini digunakan untuk membedakan kitab-kitab dan bagian-bagian tertentu tersebut dari kitab-kitab protokanonika, yaitu kitab-kitab yang menjadi bagian dari Alkitab Ibrani. Perbedaan ini sebelumnya menimbulkan perdebatan dalam gereja perdana, ya, sehubungan dengan apakah kitab-kitab tersebut dapat digolongkan sebagai naskah-naskah kanonik. Istilah Deuterokanonika digunakan sebagai satu alasan kemudahan oleh gereja Tewahedo, Ortodoks Ethiopia, dan gereja lainnya untuk merujuk pada kitab-kitab perjanjian lama mereka yang bukan merupakan bagian dari teks Masoret. Jadi secara sederhana, kitab Deuterokanonika adalah kitab yang diakui oleh umat Katolik tetapi tidak diakui oleh umat Protestan. Ya. Deuterokanonika terdiri dari Tobit, Yudit, kemudian ada tambahan Ester, ada kebijaksanaan, Sirat, Baruk, tambahan Daniel, 1 Makabe, 2 Makabe. Saya akan jelaskan beberapa dari kitab tersebut, saudara. Tobit adalah orang Israel dari suku Naftali yang tinggal di Niniwe, orang saleh yang dari suku Naftali tinggal di Niniwe. Tobit dikenal sebagai orang yang saleh yang tidak mau menyembah dewa-dewa Asyur, saudara. Kemudian Yudit adalah seorang janda Molek dari suku Manasya yang menggunakan kemolekan tubuhnya untuk memperdaya musuh. Kemudian ada juga kitab Baruk. Baruk adalah cendekiawan yang dipercaya sebagai juru tulis dari Yeremia. Kemudian ada Makabe. Ya, Makabe adalah pemimpin pemberontakan pada tahun 167 sampai 160 sebelum Masehi kepada Romawi. Jadi dia ini anak dari Imam Matatias yang diikuti oleh golongan Hasidim. Nama aslinya adalah Yudas. Nah, ini jadi cikal bakal atau awal dari kaum Farisi, saudara. Lalu kenapa umat Protestan menolak kitab-kitab Deuterokanonika tersebut? Ada beberapa alasan kenapa kitab-kitab Deuterokanonika ditolak oleh umat Protestan. Di antaranya, secara tradisi, orang Yahudi tidak memperlakukan kitab Deuterokanonika sama dengan kitab-kitab lainnya, saudara. Para pemikir Kristen awal pun tidak memperlakukan kitab Deuterokanonika sebagai firman Tuhan. Kemudian kitab Deuterokanonika tidak memiliki kewibawaan apostolik dan profetik. Sebagai contoh ya saudara, paling jelas ada di kitab Makabe. Kitab Makabe ditutup dengan permohonan maklum jika ada kekurangan penulisan di Alkitabnya, di kitabnya. Jadi tidak ada kewibawaan ilahi di situ ya. Itu ada di 2 Makabe 37 ayat yang ke-15 sampai 16. Hal ini tidak pernah terjadi pada para rasul dan penulis kitab yang kita kenal selama ini, saudara. Para penulis kitab percaya bahwa tulisan-tulisan mereka tersebut ya diilhamkan oleh Allah sendiri dan karena itu tidak mungkin mengandung kesalahan. Kemudian dalam kitab Deuterokanonika terdapat kesalahan-kesalahan historis, misalkan di kitab Yudit. Kitab Yudit salah menyebut Nebukadnezar sebagai raja Asyur ya. Saudara bisa buka di Yudit 1 ayat yang ke-1, ke-7 dan ke-11. Jadi menurut kitab Yudit pun Nebukadnezar tinggal di Niniwe ya. Nebukadnezar tidak tinggal di Niniwe, melainkan di Babel. Itu bisa kita buka di Daniel 4 ayat yang ke-4 sampai 6. Kemudian juga ditulis bahwa bangsa Israel dibuang ke Babel selama 7 generasi. Padahal Alkitab mencatat 70 tahun dan bukan 7 generasi. Ya. Kemudian dalam kitab Deuterokanonika banyak terdapat ajaran atau doktrin yang justru bertolak belakang dengan ajaran yang ada di Alkitab saat ini, saudara. Contoh, di Tobit 4 ayat yang ke-10, sedekah melepaskan dari maut, padahal sedekah tidak menentukan keselamatan, saudara. Tobit 12 ayat yang ke-9, sedekah melepaskan dari maut dan menghapuskan semua dosa. Tobit 5 ayat yang ke-13, berkisah tentang malaikat yang bernama Rafael yang berdusta memperkenalkan diri sebagai Asaria bin Ananias. Ya. Jadi adalah aneh, malaikat kok malah
berdusta, saudara, ya. Kemudian ada juga di Sirach, ya, barang siapa menghormati bapaknya membebaskannya dari dosa, ya. Deuterokanonika mengajarkan doa untuk orang mati. Padahal Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, ya. Jadi orang yang sudah mati tidak dapat didoakan dan adalah kesia-siaan, saudara, mendoakan orang mati. Ya, doa kita tidak bisa mengubah nasib si orang mati tersebut, saudara. Nah, kemudian ada lagi, saudara, dalam kitab Tobit, ya, kitab Tobit mengajarkan pengusiran setan dengan cara yang saya rasa aneh, yaitu dengan membakar isi perut ikan dan nanti asapnya akan mengusir roh-roh jahat. Ya, cukup aneh, ya, saudara. Kemudian dalam Deuterokanonika juga diajarkan keselamatan melalui sedekah dan melalui pahala. Ya, jadi banyak hal dalam kitab-kitab Deuterokanonika yang justru bertolak belakang dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Protestan yang kita pegang saat ini, saudara. Tapi saya tidak menyatakan bahwa kitab-kitab Deuterokanonika dilarang untuk dibaca. Ya, malah jika saudara mau membaca kitab-kitab tersebut, maka pengetahuan saudara akan bertambah juga, saudara. Kita bisa juga menambah pengetahuan kita mengenai tradisi Yahudi dari kitab Deuterokanonika, ya, walaupun tetap kita sebagai orang Protestan tidak menerima ajarannya. Ya, untuk teman-teman Katolik, teman-teman bisa berdiskusi di kolom tulisan nanti, ya, di kolom komentar. Untuk info yang mungkin saya tidak tahu, teman-teman Katolik bisa memberitahu, karena saya membuka diri untuk kita berdiskusi, ya, saudara. Jadi sekali lagi bukan untuk menjatuhkan, bahkan saya juga mendorong teman-teman untuk membaca kitab Deuterokanonika supaya bertambah pengetahuan kita. Tuhan memberkati.